Assalamualaikum anak ibu semua, apa kabarmu? Jumpa lagi di pembelajaran daring Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 semester ganjil SMP Negeri 31 Medan dengan judul materi Meyakini Kitab-Kitab Allah, Mencintai Al-Quran. Sebelum belajar jangan lupa berdoa ya nak. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu agar siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah, menyebutkan macam-macam kitab Allah dan rasul penerimanya, menyebutkan isi pokok dari kitab-kitab Allah, menjelaskan perbedaan kitab dengan suhuf, dan menjelaskan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Beriman kepada kitab Allah artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Dan ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Anak-anak ibu, ada 4 kitab yang diturunkan Allah ke dunia ini. Yang pertama adalah kitab Taurat. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Seperti yang dijelaskan Allah dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 49. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai, yaitu ada 10. Berikut adalah pokok-pokok ajaran kitab Taurat yang dikenal dengan 10 perintah Tuhan atau 10 Commandments. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur, diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel. Kitab ini diturunkan dalam bahasa Kipti. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud sebagaimana firman Allah surat Al-Isra ayat 55. Yang ketiga adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Suryani. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam dijelaskan Allah dalam surat Maryam ayat 30. Secara umum, kitab Injil berisi tentang 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah, 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat, 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman, 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana telah dijelaskan Allah dalam surat Ali Imran ayat 3. Pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah 1. Akidah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah. 2. Akhlak, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga, ibadah, yaitu yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Yang keempat, muamalah, ini berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia seperti bersilaturahmi, jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, tarikh atau sejarah, yaitu kisah-kisah atau sejarah umat terdahulu. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam diturunkan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari sebanyak 114 surat. Al-Quran adalah kitab suci yang dijamin kemurniannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 3 yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Perbedaan kitab dengan suhuf. Kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Adapun perbedaan antara kitab dan suhuf yaitu
1. Isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. 2. Bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Anak-anak ibu, walaupun keempat kitab tersebut berasal dari Allah, tetapi ada perbedaan dari cara mengimaninya. Kalau kitab selain Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil, kita cukup mempercayai dan meyakini bahwa kitab tersebut adalah benar-benar wahyu Allah dan merupakan petunjuk bagi umat di masanya. Tetapi Al-Quran, cara berimannya, di samping kita mempercayai atau meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah, kita juga harus mempelajarinya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena isi dari ketiga kitab suci terdahulu telah disempurnakan di dalam Al-Quran. Dan Allah juga menjamin kemurnian Al-Quran sejak dahulu sampai sekarang. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.